Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabiin, serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita melanjutkan dengan menjalankan ibadah yang juga difardukan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yaitu mendirikan sholat maghrib dan juga mempelajari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga amal-amal baik yang wajib dan yang sunnah semuanya yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan yang akan kita lakukan selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan kita hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullah, masih di bab as-sabar, yaitu bab tentang kesabaran. Dan kita sudah berada di penghujung atau beberapa hadis ke depan insyaallah akan ditutup bab tentang kesabaran. Nanti masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab as-sidq. Hadis yang kita baca pada malam hari ini, kalau di bab sabar ini, hadisnya kita dari kitab ini, maka di sini di nomor yang ke-50. Hadis nomor 50. Dari riwayat Abdullah bin Abbas, hadis ini aslinya ada di Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Dikatakan di situ, qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tentunya tidak perlu kita singgung lagi karena memang sering kita bertemu dengan rawi ini. Rawi Abdullah bin Abbas ini sering kita mendengar bagaimana kisah beliau dan keistimewaan beliau, yaitu sahabat yang lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggal tahun 68 Hijriah di kota Taif, yang hadisnya mencapai 1660 hadis. Ada yang mengatakan 1663 hadis. Cukup banyak beliau meriwayatkan hadis, salah satunya yang kita baca di malam hari ini itu bab as-sabar di nomor 50. Dikatakan di situ, kata Abdullah bin Abbas, Gadima Uyainah ibnu Hisnin fanazala ala ibni akhihi al-Hur ibn Qais. Qadima, telah datang. Siapa yang datang? Uyainah ibnu Hisn, yaitu sahabat Nabi Uyainah ibn Hisn. Ada yang mengatakan Uyainah ibn Hisn ini bukan sahabat, dia ini termasuk tabi'in. Artinya dia gak ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sempat bertemu sama Nabi. Karena kalau kita bicara tentang umat Nabi, itu ada dua. Ada umat Nabi yang hidup di masa Nabi, ada umat Nabi yang hidup setelah Nabi. Yang hidup di masa Nabi ada dua. Ada yang bertemu dengan Nabi, ada yang tidak bertemu dengan Nabi. Yang bertemu disebut sahabah. Jadi umat Nabi yang masuk Islam atau ummatul ijabah, yaitu umat yang sudah beriman di masa Nabi, ketemu Nabi, itu namanya sahabat. Ada umat Nabi yang sudah Islam di masa Nabi tapi nggak ketemu Nabi, maka ini tidak disebut sahabat walaupun hidupnya semasa dengan Nabi, disebut al-muhadramun. Disebutnya al-muhadramun. Ada yang menyebutnya tabi'in walaupun hidupnya semasa Nabi, seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidupnya semasa Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua, umat yang Islam tapi tidak semasa Nabi.
yaitu seperti tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kita. Itu adalah umat Nabi juga. Mereka hidupnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Uyainah ini ada yang mengatakan sahabat. Kalau sahabat berarti ketemu Nabi. Tapi pendapat yang banyak mengatakan dia bukan sahabat. Tapi dia umat Nabi Muslim. Tapi tidak sempat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang ini Gadima Uyainah ibnu Hisin. Uyainah ibn Hisin datang ke mana? Ke Madinah. Ke Madinah Al-Munawwarah, walaupun tidak disebutkan kata-kata Madinah sini, karena dia datang itu bertemu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kita tahu hidupnya di kota Madinah dan meninggalnya pun di kota Madinah, bahkan dikuburnya pun dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Gadima Uyainah ibnu Hisnin fanazala ala ibni akhihi, dan dia nazala ala, maksudnya di sini tinggal. Dia datang ke kota Madinah, dia nemuin, tinggal menjumpai siapa? Ibni akhi, anak saudara laki-lakinya. Kalau bahasa kita keponakan. Jadi ini Uyainah ibn Hisin datang ke Madinah, nemuin atau tinggal di rumah nazala, tinggal di rumah ponakannya yang bernama siapa? Al-Hur ibn Qais. Jadi Al-Hur ibn Qais ini ibnu akhi, yaitu anak saudaranya siapa? Uyainah, berarti ponakan bahasa kitanya. Jadi masuklah si Uyainah ibn Hisin ini tinggal di rumah ponakannya dia yang bernama Hur ibn Qais. Dan wa kana minan nafar alladhi yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Wa kana, dan dia itu siapa? Al-Hur ibn Qais minan nafaril ladzi, termasuk salah satu seorang yang yudnihim, yaitu dekat mereka dengan Umar bin Khattab. Nah, jadi Al-Hur ini termasuk orang dekatnya Umar. Termasuk dia ini orang yang suka diajak kumpul sama Umar bin Khattab. Siapa? Al-Hur bin Qais. Tapi dia masih muda. Al-Hur bin Qais ini muda. Wa kana al-qurra, dan dulu al-qurra yaitu orang-orang yang ahli di dalam membaca Al-Qur'an. Qurra itu ahli baca Quran. Qari ya. Qurra itu adalah orang yang ahli. Tapi kata-kata qurra bukan berarti ahli baca Quran tapi ilmunya kurang, enggak. Karena ya maaf, sekarang ada orang hafid Quran tapi belum tentu ulama hafid. Anak kita banyak yang hafal 30 juz tapi dia enggak perlu ngerti tentang fikih, tentang tafsir, tentang, belum jadi ulama, baru hafal Quran. Kata-kata qurra ini maksudnya adalah para ulama. Jadi orang-orang dulu suka nyebut ulama itu qurra, atau suka disebut hamilul Quran. Itu disebut hamilul Quran, pembawa Al-Quran, maksudnya adalah ulama. Makanya kita sering dengar hadis, idza shalla ahadukum, dikatakan apabila sholat di antara kalian atau salah seorang di antara kalian sholat berjamaah, falya'ummukum aqra'ukum, hendaklah yang menjadi imam di antara kalian aqra'u, yang paling bagus bacaannya. Aqra' maksudnya bukan cuma baca doang tapi nggak ngerti fikih, bukan begitu. Tapi yang ngerti aqra'ukum maksudnya yang enak bacaannya, alim juga tentang sholatnya. Ini jangan, wah ini enak suaranya, ini anak main maju aja, fikihnya nggak ngerti, wah berantakan nanti. Kan maaf nih, kadang-kadang kita ini sekarang lagi kesemsem dengan suara enak. Pokoknya dia suaranya enak, maju. Padahal hukumnya kadang-kadang kurang paham. Kadang-kadang kita kagak mau lihat, mau ahli sunnah kayak yang penting enak suaranya, maju aja. Wah taunya nggak baca bismillah, kunut enggak, bingung kita. Kenapa? Karena kesemsem sama
suara enak. Masjid-masjid begitu banyak. Akhirnya yang biasa jadi yang biasa baca bismillah bingung. Ini sanggah sholat kita nih. Kenapa imam kagak baca bismillah? Nah bingung lagi. Nah di sini kenapa? Karena kita terpengaruh dengan apa? Suara enak. Tunggu dulu. Yang dipilih untuk menjadi imam itu kata-kata akra'ukum, yaitu orang bukan sekedar enak suara tapi mengerti hukum. Qurra itu maksudnya adalah orang-orang alim. Wa kana al-qurra ashab majlisi Umar radhiyallahu an. Sungguh Umar itu punya ulama-ulama yang suka diajak majlis. Ashab majlis Umar. Artinya ulama-ulama itu suka dikumpulin sama Sayyidina Umar. Umar suka duduk bareng nih sama siapa? Sama ulama. Bahkan disebutkan wa musyawaratihi, mereka orang-orang yang diajak musyawarah. Nih kalau ada masalah Umar nanya nih sama orang-orang yang pendamping-pendampingnya. Siapa ini? Qurra, para ulama. Bahkan disebutkan di situ kuhulan kanu au syubbana. Kuhulan ay syuyukh, yang tua ada, atau subbana yang muda. Jadi Umar bin Khattab punya dewan syuro. Nah, dewan yang suka diajak musyawarah. Ada yang muda, ada yang tua, tapi kulluhum qurra, tapi semuanya itu ulama. Jadi nggak dipilih yang tua saja, tapi juga yang muda. Ini menunjukkan bahwa kalau kita menjadi pejabat, hendaklah sering kumpul sama ulama. Kumpul nih sama ulama, sering majelis. Bahkan kalau perlu dibentuk nih ulama-ulama yang diajak musyawarah kalau ada masalah. Duduk kumpul. Nggak perlu mandang tua saja, yang muda pun kalau memang punya kemampuan. Coba bagaimana pemahaman dalam bab ini menurut kiai yang sudah sepuh? Sudah, terus yang muda bagaimana? Wah itu luar biasa, sekelas Umar loh. Umar bin Khattab. Siapa yang nggak kenal Umar bin Khattab? Yang dikatakan oleh Nabi, setan kalau ngelihat Umar kabur. Setan ngelihat Umar kabur. Nggak sampai di situ, dia juga mertuanya Rasulullah. Bahkan dia juga mantunya Ali bin Abi Thalib. Dan dia sempat memimpin 10 tahun. Memimpin Ali bin Abi Thalib, memimpin Utsman, memimpin sahabat-sahabat ahli jannah. Tapi tetap dia butuh ulama untuk musyawarah. Ini kagak. Belum dapat apa-apa udah kagak mau ikut ulama, udah. Pokoknya antum harus ikut sama saya. Enggak minta pendapat ulama, bahkan kalau ada ulama yang ngasih pendapat, ngelawan pemerintah nih orang. Anti NKRI ini. Saya adalah apa? Wah, udah, kenapa? Karena enggak ikut. Ini enggak begitu. Jadi justru ulama yang diajak musyawarah, ulama yang dimintai pendapat oleh Umar bin Khattab, sekelas Umar bin Khattab. Kita subhanallah. Makanya ini satu pelajaran untuk kita. Mungkin nih kalau sekarang belum ada yang jadi pejabat nih, anak-anak kita insyaallah ke depannya Allah jadikan sebagai pejabat-pejabat muslim. Nah, nanti jangan ditinggalkan ulama, karena tidak akan pernah ada umara jadi rendah karena dekat ulama. Makanya kata Imam Malik, dulu Imam Malik itu punya kitab namanya Al-Muwatta. Kitab Muwatta. Harun ar-Rasyid sebagai gubernur, sebagai khalifah di zaman itu, minta untuk supaya Umar bin Khattab, sampai Anas bin Malik, pengarang kitab Muwatta, datang ke rumahnya bacain kitab Al-Muwatta. Datang ke istana disuruh baca kitab Muwatta. Imam Malik nggak mau. Malik bin Anas al-Asbahi enggak. Bilangin, ini kan bulu balangnya ini, pengawal-pengawalnya datang, minta Anda datang ke istana karena raja ingin mendengar bacaan kitab Al-Muwatta, kitab hadis. Kata Malik bin Anas, Imam Malik, kalau mau baca kitab datang ke rumah saya bacain. Atau datang aja ke masjid yang sudah ada pengajian saya, datang situ nanti saya bacain. Itu sekelas imam apa?
Imam Malik kalau kita disuruh datang ke istana gimana suruh bacain kitab? Mau di-share udah. Mau dapat undangan istana. Kalau dia enggak datang. Bener dikasih tahu, nggak ada takutnya. Dikasih tahu, si raja bilang, "Oh ya udah kalau begitu, saya datang ke rumah Imam Malik untuk baca hadis." Datang raja, datang ke rumah Imam Malik. Ketok pintu, "Assalamualaikum." Imam Malik ada di belakang pintu. "Waalaikumsalam." Pelan jawab. "Assalamualaikum." Nggak dibuka-buka. "Waalaikumsalam." Orang di kampung udah pada melihat, gila, raja datang, presiden datang ke rumah apa? Imam Malik. Tapi nggak langsung dibukain, nggak disambut, pintu dibuka, nggak, malah kelama-lama dibukanya. Sampai 3 kali baru "Waalaikumsalam" dibuka pintu. Si raja agak ngomel, gimana? Diajak ke istana, ogah. Saya datang ke sini bukan disambut, malah ditutupin pintu sampai 3 kali saya salam baru dijawab. Apa kata Imam Malik? "Raja, saya tahu Anda sudah datang dari tadi, tapi saya nggak bukain pintu. Untuk apa? Biar orang kampung nih pada ngelihat kalau Anda datang ke rumah saya. Biar pada tahu semuanya." Sengaja jadi biar orang pada apa? Tahu. Kenapa begitu? Tidak ada seorang umara, tidak ada seorang pemimpin datang ke ulama kecuali Allah tambah muliakan. Dia bilang gitu. Tidak ada seorang pemimpin, pejabat datang ke ulama kecuali Allah tambah muliakan. Dan yang kedua, kalau ada umara, pemimpin datang ke ulama, sebarkan beritanya. Karena itu adalah sebuah kemuliaan. Sebarin. Oh, si fulan sering datang ke ulama, si fulan datang ke majelis, sebarin. Tapi sebaliknya, tidak ada seorang ulama yang mendatangi umara kecuali akan dihinakan oleh Allah. Makanya kalau ada ulama datang ke umara jangan disebarin. Kalau disebarin tambah jatuh itu apa? Ulama ini kagak, malah rame. Gak disebarin, dia yang nyebarin diri. Alhamdulillah diundang apa? Kelurahan. Wah, tapi lumayan lah. Tapi apa? Mungkin untuk dakwah ya. Memang zaman sekarang memang berbeda. Tapi insya Allah kiai-kiai ulama-ulama yang datang-datang itu betul-betul berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Intinya Umar bin Khattab punya tuh penasehat atau orang yang diajak musyawarah. Ternyata mereka ini ulama-ulama baik yang muda dan juga yang tua. Salah satunya yaitu siapa? Al-Hur ibn Qais. Jadi Al-Hur ibn Qais ini muda. Ponakan siapa? Uyainah ibn Hisn. Tapi dia sebagai tim musyawarah, dewan syura daripada Umar bin Khattab. Maka si Uyainah ngomong sama si Hur nih, sama ponakannya, kepada Hur ibn Qais. Dia bilang apa? Dikatakan faqala Uyainah libni akhihi. Lalu berkatalah Uyainah kepada keponakannya, kepada anak saudaranya, "Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, laka wajhun inda hadzal amir." Kamu punya wajah, maksudnya punya wajah dipandang. Kamu itu dipandang sama siapa? Hadzal amir, sama pemimpin ini nih, maksudnya Umar bin Khattab. Sebenarnya dari kata-kata Uyainah ini sebenarnya udah kelihatan nih nggak beradab nih. Dipakai begitu. Ya ibna akhi, laka wajhun inda hadzal amir. Anak siapa ponakan? Anak saudaraku, ponakanku, kamu kan punya tempat yang dilihat, dipandang di sisi Umar bin Khattab. Tapi nggak disebutin Umar. Dikatakan di situ apa? Dikatakan indah hadzal amir, di sisi si amir itu tuh. Nah itu menunjukkan dia kurang suka nih. Buktinya dia kagak sebutin. Dia kagak sebutin siapa? Kenapa nggak disebutin indah Umar bin Khattab atau indah Amirul Mukminin, tapi disebutin indah hadzal amir. Kamu kan punya kedudukan sama itu tuh, sama apa? Pejabat itu tuh. Itu pejabat itu nunjukin dia apa? Nggak suka sama Umar. Kan kita kalau ngomong begitu.
Kalau kita nggak demen sama fulan, mau nyebutinnya ogah. Dia tuh, dia yang mana? Dia itu, nah, itu nunjukin dia nggak suka tuh. Nah, kalau dia suka disebutin namanya dengan penghormatan, enggak. Hur bin Qais, kamu kan punya kedekatan, hubungan dekat sama pemerintah tuh, sama siapa? Sama presiden gitu. Siapa nggak nyebutin? Indah hadzal amir. Nah, di presiden itu kan kamu punya kedudukan dekat. Terus dia bilang, fasta'dzin li alih. Mintakan izin untukku atasnya, maksud untuk biar aku bisa bertemu dengannya. Tolong dong bawa saya biar dekat apa? Biar saya bisa nemuin siapa? Umar. Biar saya bisa berjumpa. Kalau saya langsung nggak ketemu, nggak bisa. Harus ada orang apa? Orang dalam. Ini namanya wasilah nih. Pakai tawasul nih. Namanya tawasul. Saya minta bisa langsung. Tapi ada orang yang mulia nih, dicintain sama Allah. Saya doanya bawa-bawa apa? Ya Allah, ya Rabbil Mustafa, ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baligh maqasidana. Itu namanya tawasul tuh. Pakai nyebut-nyebut apa? Ini hidup karena Hur ibn Qais masih ada. Ponakan, bawa saya dong temuin sama Umar. Kamu kan deket sama Umar. Kalau saya mau nemuin langsung dicegat di pinggir jalan. Di mana? Di depan pintu istana udah gak bakal masuk. Tolong dong. Itu wasilah hidup. Tapi kalau wasilah bisa juga nih tawasul. Kita datang ke Pak Lurah. Pak Lurah kirim salam dari Ustadz Fulan. Ustadz Fulan dekat sama Pak Lurah. Langsung Pak Lurah, oh iya Anda ketemu? Iya, saya ketemu dia dan dia dekat sama saya. Terus saya ada hajat, tuh Lurah beda ngadepin kita. Kenapa? Karena teman dekatnya siapa? Ustadz ini gurunya dia. Wah, itu tawasul juga tuh. Tawasul pakai nyebut-nyebut apa? Pakai nyebutin ustadznya. Itu namanya tawasul. Kadang-kadang ada orang yang gak mau tawasul, bagus. Yang penting dia dekat. Saya pengen ketemu raja sama presiden, gak pakai tawasul, langsung aja nyerobok ke istana. Ada fadl. Langsung ke istana langsung. Kira-kira sampai di mana? Sampai di luar di kokang pesawat. Mau ngapain itu? Kenapa nggak ada tawasulnya, nggak ada wasilahnya? Hur ibn Qais, Anda kan dekat sama Amirul Mukminin Umar. Terus istadzan, tolong dah izinkan aku. Dikatakan untuk siapa? Untuk bisa bertemu dengan Amir, yaitu Umar bin Khattab. Qala sa'astadzinu laka alih. Insyaallah saya akan izinkan untukmu bisa bertemu dengan siapa? Umar, dengan Amirul Mukminin. Akhirnya qala Ibnu Abbas. Jadi sudah sepakat. Abdullah bin Abbas cerita, fasta'dzana al-Hur li Uyainah. Maka al-Hur minta izin, ista'dzana dia minta izin kepada Umar bin Khattab untuk Uyainah, biar Uyainah bisa bertemu dengan Umar bin Khattab. Fa'adzina lahu Umar. Akhirnya Umar mengizinkan untuknya. Ya, fadhal. Jadi silakan siapa ini? Uyainah ibn Husain, silakan masuk, bisa bertemu dengan siapa? Umar nggak kenal sama dia. Dia juga nggak dekat sama Sayyidina Umar. Tapi yang dekat ini siapa? Al-Hur ibn Qais. Akhirnya dipertemukan lewat Al-Hur ibn Qais, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ini paman saya nih, datang pengen ketemu sama Anda. Umar bin Khattab. Itulah para sahabat, walaupun dia pejabat tertinggi presiden, tapi tidak sulit untuk apa? Bertemu. Tapi jelas ada wasilahnya. Ya nggak bisa juga antum mau ketemu pemimpin, sementara pemimpin nggak kenal antum, nggak mau ngasih. Ntar ketemu nyekek lagi urusannya. Orang nggak kenal siapa. Kalau ada penjaminnya bisa. Pak Lurah, saya pengen ketemu ini. Saya jaminnya orangnya baik. Nah ini wasilah ini. Al-Hur bilang, ya Amirul Mukminin, ini paman saya pengen ketemu dengan Anda. Umar bin Khattab, silakan. Akhirnya ketemulah Umar bin Khattab dengan Uyainah ibn Husain. Lalu
Falamma dakhala alaih, ketika masuk siapa? Uyainah ibn Hisn dengan Al-Hur didampingi. Al-Hur bin Qais berdua masuk nemuin Umar bin Khattab. Qala, mau pakai bahasa basi ini ya, Pak? Uyainah ibn Hisn langsung berkata, dikatakan hi ya Ibn al-Khattab. Hi itu kalimat apa? Kasar. Itu kalimatnya apa? Bukannya assalamualaikum, enggak nanya begitu langsung. Langsung begitu. Ini orang model Badui ini, model apa? Wah, ini mah kalau ketemu presiden mati ini. Untung ketemu Umar bin Khattab presidennya. Ya Ibn al-Khattab dikatakan. Ya Ibn al-Khattab. Ibn al-Khattab. Dia enggak sebutin Amirul Mukminin, enggak disebutin Umar, bahkan disebutin Ibn al-Khattab, anaknya Khattab. Wah, Umar ini enggak mau disebutin sama dia. Emang dari awal dia enggak mau nyebutin Umar. Indah hadal Amir, nyebutin yang pertama begitu. Hur ibn Qais, kamu kan deket tuh sama pemimpin. Pas udah ngadep enggak bilang ya Umar ibn Khattab, enggak, disebutnya ya Ibn al-Khattab. Itu menunjukkan apa? Kurang ajar. Kagak punya sopan menyebut orang. Saking enggak mau. Itu kadang-kadang orang-orang Arab kadang-kadang kalau dia enggak suka sama seseorang, itu namanya enggak mau disebutin. Itu sebuah penghinaan. Makanya Allah pun waktu menghinakan Abu Lahab enggak disebut namanya. Tabbat yada abi lahabi wa tab, yaitu enggak disebutin Abu Lahab, itu bukan Abu Lahab namanya. Bukan Abu Lahab namanya. Itu adalah apa? Bahasa kita itu lakopnya, panggilan. Lahab itu yang menyala-nyala. Bukan namanya. Sama wamra'atuhu, dan istrinya itu hammalatal hatab, yaitu yang tukang bawa kayu bakar. Namanya siapa? Enggak disebutin. Itu adalah sebuah penghinaan. Kalau disebutin, wah, gini-gini nama saya disebutin di Quran, padahal disebutinnya diancam, tapi disebutin itu sebuah sebuah kemuliaan. Namanya siapa? Ummu Jamil. Tapi enggak disebut wa mar'atu. Fir'aun disebutin. Nah, Fir'aun lain. Fir'aun sebagai pelajaran. Dia sebagai pelajaran, maka disebutkan. Haman disebutkan sebagai pelajaran. Bukan sebagai penghinaan, tapi sebagai pelajaran harus ada namanya. Lain dengan Dajjal, fitnah, maka namanya enggak ada disebut Dajjal dalam Al-Quran. Kata-kata Dajjal tidak ada, karena Dajjal itu akan ada, tapi kalau disebutin, wah nanti jadi jadi GR dia. Maka enggak ada disebutin kalimat. Itu ada para ulama mufassir yang membahas kenapa Fir'aun namanya disebutin, kenapa Dajjal enggak disebutin. Kalau Ya'juj wa Ma'juj itu bukan nama, adalah jenis makhluk. Kemudian kena Abu Lahab dan orang-orang yang dilaknat itu tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan lakopnya, disebutkan ciri-cirinya, tapi nama nggak disebut. Itu disebutkan kenapa? Salah satunya adalah untuk penghinaan. Ini tidak nyebut namanya. Ya Ibn al-Khattab, anaknya Khattab, kata si siapa? Uyainah ibn Hisn. Fa wallahi, demi Allah, ma tu'tina al-jazal, ma tu'tina, engkau tidak memberikan kepada kami al-jazal, pemberian yang banyak. Engkau sebagai presiden pelit gitu. Itu perkataan si Uyainah ibn Hisn. Kemudian wala tahkum fina bil adl, dan engkau tidak menghukumi di antara kami dengan keadilan. Wah, ngomongnya Udah manggilnya nggak punya adab, isinya juga kamu ini memimpin tapi nggak pernah ngasih kita, nggak ada bantuan untuk saya. Ditambah lagi, bukan saya itu, pakai kami lagi, seakan-akan nggak pernah memberikan bantuan kepada kami dan tidak berlaku adil untuk kami. Kata para ulama, seorang pemimpin kebanyakan di masyarakat awam
akan dianggap hebat kalau punya dua. Yang pertama suka memberikan bantuan, yang kedua berlaku adil. Udah, nggak usah macem-macem deh kalau pemimpin dua ini dilakukan. Udah keren di hadapan apa? Di hadapan masyarakat. Yang pertama nggak membiarkan masyarakatnya kemiskinan atau miskin, kelaparan, sembako gampang, sembako murah. Nah, udah dapat tuh. Yang kedua, adil dalam menetapkan hukum. Selesai. Itu yang dianggap pemimpin yang baik menurut orang awam ini. Makanya kalau mencari simpatik orang awam dua nih deh. Yang pertama apa? Bagiin. Nah itu udah. Sabodo dah mau pokoknya saya dapat tuh, beli aja udah. Iya, karena dari zaman dulu tuh begitu. Makanya kita teriak-teriak begini, sholat nggak sholat, nggak bodoh, yang penting ngasih. Selesai, susah lawan awam. Makanya ini menunjukkan keawaman dikasih cukup. Matutinal jazal, watahkum fina bil adl. Engkau nggak pernah ngasih bantuan kepada kami, dan juga engkau tidak menghukum di antara kami, menghukumi di antara kami dengan keadilan. Wala tahkum fina bil adl. Yaitu setelah mendengar kalimat itu, faghadiba Umar. Umar marah. Bagaimana nggak marah seorang presiden dipanggil dengan panggilan yang nggak ada adab. Yang kedua dituduh lagi dengan tidak pernah membantu, tidak peduli dengan ekonomi masyarakat, dan yang kedua dituduh tidak berlaku adil. Ghadiba Umar radhiyallahu an. Umar ibn Khattab marah hatta hamma an yuqi'a bih, sampai hamma itu udah bertekad. Hamma itu artinya bertekad. Ya, dalam hadis man hamma bihasanatin falam ya'malha, itu hamma. Itu barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, dan dia tidak melakukannya, maka dituliskan baginya satu kebaikan. Hamma itu adalah keinginan yang kuat. Umar bin Khattab udah pengen ngapain? An yuqi'a bih, ingin memberikan hukuman kepada orang ini. Dalam riwayat Umar bin Khattab pengen mukul ini orang ini. Ngeselin. Gila presiden. Ini badui lagi nih, baru nongol nih orang. Dibilang Umar, anaknya Khattab, manggilnya tidak sopan. Sudah gitu manggilnya tidak sopan, ditambah lagi engkau tidak memperdulikan ekonomi kami, tidak memberikan bantuan kepada kami dalam ekonomi, dan juga tidak berlaku adil di dalam memberikan hukuman di antara kami. Umar bin Khattab marah, marah Umar bin Khattab, dan mau memberikan hukuman kepada orang ini. Kenapa Umar bin Khattab marah? Dan kata ulama wajar, karena itu fitnah, bukan benar. Kalau memang benar, Umar akan berpikir iya juga. Tapi ini kenapa? Umar itu diceritakan di hadis ini kan punya tim musyawarah para ulama. Masa para ulama nggak pernah ngasih tahu kalau dia tidak berlaku adil? Masa para ulama nggak pernah negor kalau dia tidak memperhatikan ekonomi? Ini ulama-ulama yang nggak takut sama Umar. Kalau Umar salah dia bakal tegur. Ini ulama yang banyak setiap hari kumpul nggak pernah ngasih tahu. Ini kok bisa tiba ngasih tahu, menunjukkan ini nggak benar. Kalau ini siapa Uyainah benar, berarti seluruh ulama itu nggak benar semuanya. Tidak mungkin seluruh ulama salah sementara si Uyainah ibn Hisn ini benar. Ini menunjukkan Uyainah ibn Hisn tidak bagus, tidak betul. Kenapa? Karena bertentangan dengan, kan disebutin Umar punya qurra yang tua, yang muda, suka diajak musyawarah. Semua nggak pernah ada yang ngomong begini. Tiba-tiba Uyainah mengatakan seperti itu, berarti ini fitnah. Ini adalah fitnah. Ustaz, jangan-jangan ulama-ulamanya emang udah dikasih fulus jadi diem semua. Bukan menegor. Nggak ada. Ulama-ulamanya, luar biasa. Sampai ada yang bilang waktu Umar bin Khattab pertama dipilih, dia naik ke atas mimbarnya, Umar dipilih, bukan berarti Umar yang terbaik di antara kalian, tapi Umar dipilih, maka
ini adalah kehendak dari Allah. Bila Umar bin Khattab melakukan kebaikan, tolong dibantu, didorong, diberikan motivasi. Tapi kalau Umar bin Khattab melakukan kesalahan, tolong ditegur, diingatkan. Berdiri Badui, Umar, kalau kamu melakukan kesalahan, saya akan tegur dengan pedangku ini. Dikeluarin pedangnya. Badui aja berani ngomong jujur, apalagi para ulama zaman dulu. Ini zaman dulu luar biasa. Sulit dicari ulama yang apa? Dikasih terus diam. Sami'in aja dah. Enggak aja, enggak ada yang begitu. Umar, zaman Umar, ulama lebih baik dibunuh daripada harus apa? Mensetujui kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin. Itulah para ulama terdahulu. Apa kata Umar? Umar akan selamat kalau masih ada orang yang model kayak seperti ini. Yang tadi tuh, kalau salah engkau akan aku tegur dengan apa? Umar akan selamat kalau ada yang model kayak begitu. Wow, luar biasa. Tapi antum jangan coba-coba di zaman sekarang pengen ngomong begitu. Kalau salah saya tegur dengan pedang, jangan. Antum itu apa lain? Karena bukan kayak Umar ini. Kalau kayak Umar bilang, Umar akan selamat kalau ada model kayak begini nih. Tapi kalau model sekarang yang kayak begini lewat. Ini beda tentunya. Zaman apa? Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi berarti nggak mungkin seluruh ulama salah. Si siapa? Uyainah benar. Berarti Uyainah nih yang salah nih. Makanya Umar marah. Bukan Umar tidak mau menerima nasihat, bukan. Tapi ngomongnya nih fitnah. Jadi ya maaf, kalau kita melakukan kesalahan terus orang negor walaupun kasar, antum jadikan itu sebagai nasihat. Makanya Ja'far Shadiq, dalam riwayat yang lain Ali Zainal Abidin, cicit daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ali Zainal Abidin? Kalau ada orang yang berkata kasar dengan saya, mengejek, menghina, maka saya akan lihat. Kalau memang itu adalah benar yang diucapkan, maka itu menjadi nasihat untuk saya. Karena nggak mesti halus. Kadang-kadang orang negor itu kalau orang alim dia akan terima. Walaupun yang negor kasar itu salah, tapi yang menerima ini adalah memang salah saya. Saya harus apa? Berubah. Jadi ini merupakan apa? Nasihat. Ternyata kalau dia tidak benar, berarti dia juga lumayan bagi saya. Mesti saya senang. Kenapa? Karena ketidakbenaran yang diucapkan kepada saya membersihkan dosa-dosa saya. Jadi luar biasa. Kalau benar bisa membersihkan kesalahan, kalau nggak benar membersihkan dosa. Ini luar biasa orang dulu. Kalau kita lain, penyemaran nama baik. Akhirnya dia apa? Dikasuskan kita. Oh kalau ulama dulu, subhanallah, luar biasa. Ini adalah para ulama salaf. Dulu ada seseorang datang ke ulama salaf, wahai imam, wahai ulama, si fulan bin fulan membicarakan kamu, membicarakan anda, menjelek-jelekan, menghina dan seterusnya. Si ulama itu senyum, masuk ke rumahnya. Apa yang dia punya dibungkus, dikasih sama muridnya, kirimin ke orang yang menghina saya. Dikirimin apa? Kue, kalau ada uang dikasih uang, dikirimin. Kaget muridnya, imam, syekh, guru, dia menghina anda, dia mencaci anda, merendahkan anda, kok dikasih, malah dikasih duit, malah dikasih kue. Bagaimana aku nggak bersyukur? Dia udah bersihin dosa saya. Luar biasa, itu orang baik banget, ngebersihin dosa saya. Dosa saya habis gara-gara dia. Saya nggak ada balasan yang bisa saya balas kecuali saya kasih duit. Saya kasih duit sebagai terima kasih saya, dosa-dosa saya sudah diampuni. Itu orang dulu. Nah, itu zaman sekarang jangan coba-coba. Antum selesai, jangan ini. Itu orang dulu asli, bukan malaikat, itu manusia. Itu para muridnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muridnya tabi'ut tabi'in, para muridnya tabi'in seperti itu. Dihina bukan dibalas, malah dikasih hadiah. Tapi tentunya itu orang dulu ya. Jangan antum coba-coba hina ulama biar dapat apa? Balasan. Karena nanti kita menghina ulama, kalau nggak dimaafin,
menjadi sebab kita diperangi oleh Allah. Karena Allah itu tidak pernah menyatakan perang kecuali di dua nih orang. Dua orang ini akan diperangi oleh Allah. Siapa? Yang pertama, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Hadis Bukhari Muslim, bahwa siapa yang menyakiti kekasihku, maka dia telah mengibarkan bendera untuk berperang dengan aku. Yang kedua, orang yang bermain riba. Itu orang yang bermain riba, oh itu akan apa? Diperangi atau berperang melawan Allah dan Rasulnya. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Nah, itu kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Nah, ini jangan sampai kita musuhi para ulama, walaupun mungkin ulama itu memaafkan, tapi akan membahayakan diri kita. Insyaallah kita semua dijadikan pencinta para ulama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirnya Umar bin Khattab marah, sudah siap memberikan hukuman, tiba-tiba faqala lahul hur. Hur nih si ponakan Uyainah ngelihat Umar bin Khattab udah emosi, siap-siap memberikan hukuman, maka langsung dia tampil si Hur ibn Qais dengan mengatakan, ya Amirul Mukminin. Lihat panggilan orang yang pintar. Yang ini kan pamannya bodoh nih. Uyainah manggilnya ya Ibn al-Khattab. Kalau ini apa? Ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, pimpinan orang mukmin. Innallaha ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah telah berfirman untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Subhanallah, dibacain itu ayat. Bukan Umar tidak tahu. Umar siapa yang bilang nggak tahu? Tahu. Tapi saat emosi kadang-kadang nggak nongol tuh apa? Tuh ayat nggak nongol. Nah, antum juga begitu kan? Kalau lagi emosi hilang. Yang biasa banyak istighfar, emosi berat, hilang istighfarnya. Maaf, kadang-kadang kalau tidak terkontrol bicara yang haram, kan emosi. Kadang-kadang ditegur, Pak sabar. Dia bukannya diterima, terima kasih malah ngomel, dibacain, jangan bacain ayat dah. Lagi emosi nih, ayatnya dilarang dibacain. Itu luar biasa orang emosi. Itu makanya dulu di Timur Tengah itu, kalau orang sedang emosi, Baduy kita lagi masalah, misalkan mobil nyenggol, turun, ribut, itu untuk ngademnya bersolawat tuh. Itu suka si orang yang marah atau sedang marah-marah itu dipegang jenggotnya, sallu ala nabi, salawat ya Pak, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi reda tuh apa? Sallu ala nabi. Itu setiap orang marah, sallu ala nabi, itu selalu begitu. Dan langsung adem. Itu dulu. Tapi kesini maafi salah ala nabi. Wah, ditambah jangan pakai membaca salawat. Saya lagi marah. Akhirnya keluarlah fatwa ulama Timur Tengah melarang, memerintah orang baca salawat saat sedang orang itu marah. Kenapa? Karena khawatir dia akan hinakan salawat itu. Bapak salawat, jangan bawa salawat. Saya lagi marah. Tuh akhirnya menghina apa? Kagak ada salawat-salawatan. Jadi kata para ulama, khawatir dia menolak salawat atau menolak dibacain Quran. Jangan baca Quran ya. Lagi baca Quran. Kenapa? Karena sedang emosi. Imannya itu kalah. Kalau Umar bin Khattab lihat sedang emosi. Dihina dia, difitnah. Dihinanya dipanggil ya Ibn al-Khattab. Engkau tidak adil, engkau tidak memperhatikan ekonomi, tidak pernah memberikan kemakmuran kepada kami. Dituduh, difitnah, tidak beradab, marah. Dibacain Al-Quran oleh Al-Hur bin Qais. Dia bilang apa? Khudil afwa wa'mur bil urf wa'rid anil jahilin. Apa? Wa inna hadha minal jahilin. Umar, Allah katakan kepada Nabi, khudil afwa, ambillah maaf. Maksudnya berikan maaf kepada orang yang membuat kamu marah. Wa'mur bil urf, dan perintahkan dengan
kebaikan dengan cara yang baik. Wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Orang bodoh itu kata ulama ada dua. Ada bodoh ilmu bodoh, nggak ngerti, dikasih hafalan nggak hafal-hafal, dikasih pemahaman nggak paham-paham, tapi orangnya diem, sopan, itu bodoh juga, bodoh ilmu itu. Ada kata ulama bodoh perbuatan, pinter tapi suka mencaci maki orang, pinter tapi suka fitnah, itu bodoh juga tuh. Itu namanya jahil. Jadi jahil itu ada yang jahil ilmu, ada yang jahil akhlak, jahil perbuatan. Alim hafal Quran tapi tukang caci maki apa orang. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang model hafal Quran iya tapi tukang caci maki orang? Hafal hadisnya banyak, cuman akhlaknya tukang caci maki orang. Ini ada namanya jahil. Maka ini kata siapa? Hur, inna hadza minal jahilin. Ini dia bilang nggak dibilang pamannya. Padahal di pamannya, cuman nih akhlaknya siapa? Al-Hur. Wa inna hadza minal jahilin. Amirul Mukminin. Orang bodoh. Jadi orang bodoh kan disebutin apa? Paman saya bodoh, kan gak enak nyebutin paman saya apa? Bodoh, itu akhlak nggak bagus. Nah, Amirul Mukminin, ya maklumin deh ini orang apa? Orang bodoh. Kenanya di mana? Wa a'rid minal jahilin. Tinggalin nih, jangan ditanggepin deh, jangan dihukum, maklum orang bodoh. Terus dibilang apa? Wallahi, kata Hur, ma jawazaha Umar hina talaha alih. Demi Allah, Umar tidak melampaui apa yang dibaca kepadanya. Maksudnya waktu kelihatan merah mukanya marah, dibacain ayat hudil afwa, langsung hilang tuh marahnya. Ini menunjukkan kuatnya apa? Imannya Umar bin Khattab. Lagi emosi marah dibacain langsung reda. Tidak melewati ayat yang dibacakan, semua langsung tersenyum Umar bin Khattab. Kalau kita gimana kira-kira? Jangan dibacain, diam, jangan ikut campur. Wah, udah dibacain ayat, jangan ikut campur. Wah, sudah selesai. Bukannya kita diam, Umar bin Khattab langsung reda. Dibacakan ayat itu, dikata wallahi, kata Al-Hur bin Qais, wallahi ma jawazaha. Umar tidak melampauinya haknya kepada ayat. Maksudnya tidak melewati ayat itu kecuali Umar bin Khattab langsung reda. Allah langsung manut dengan ayat tadi. Hina talaha, ketika dibacakan ayat itu alaih, di depannya. Langsung adem, merah yang tadinya marah, gemeter menahan marah, hilang langsung, senyum lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana waqafan inda kitabillah. Sungguh Umar bin Khattab waqafan, benar-benar berhenti di depan ayat Allah. Dibacain enggak mau melewati ayat Allah. Waqafan artinya berhenti, dibacakan ayat ngikut, bukannya waqaf. Waqafan fa'alan, pakai apa? Mubalaghah. Benar-benar dia taat di depan ayat, tidak mau melewati ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah Umar ibn Khattab, keimanan dan kesabarannya. Walaupun kita nggak bisa sabar kayak Umar, ya paling tidak apa? Bau-bau dikit dari Umar ada insyaallah. Insyaallah Allah berikan kesabaran kepada kita semuanya. Insyaallah di bulan akhir Syawal ini tidak keluar bulan Syawal kecuali hati kita udah bersih semuanya sama saudara-saudara kita. Nggak ada lagi benci, nggak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi tidak tegur sapa. Kalaupun salah-salah di antara kita, insya Allah salahnya nggak segede apa yang didapetin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Insya Allah kita bisa memaafkan saudara-saudara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.